Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga semua dalam kondisi sehat. Eh, Salam jumpa kembali dengan sesi video. Materi hari ini adalah tentang entrepreneur. Hari-hari ini kita tahu bahwa peran entrepreneur begitu penting di dalam bisnis. Kalau Anda ingin memulai bisnis, menjadi independen di dalam bekerja, entrepreneur barangkali menjadi pilihan di antara sekian banyak pilihan yang tersedia. Kita mulai dengan sebuah film. Kalau Anda sempat, tolong Anda bisa melihat film ini dengan judul Duel the Brother. Film ini menceritakan bagaimana entrepreneurship di perusahaan yang cukup terkenal, Anda cukup mengetahui namanya, yaitu Adidas, dimulai. Di situ juga terjadi persaingan bisnis. Isi dari film ini sebenarnya adalah jiwa entrepreneurship yang ada pada pendiri Adidas, sebuah perusahaan sepatu olahraga, alat-alat olahraga yang sangat terkenal. Perusahaan ini adalah perusahaan keluarga yang didirikan oleh sebuah keluarga di Jerman, kemudian diturunkan kepada kakak beradik, yang kemudian keduanya mengelola perusahaan Adidas ini. Namun pada pertengahan jalan keduanya berbeda pendapat dan akhirnya mereka berpisah. Si kakak dan si adik mendirikan perusahaan sendiri-sendiri. Satu bernama Adidas, satu lagi bernama Puma. Nah, kesuksesan Adidas adalah karena satu keputusan yang barangkali bagian dari pengambilan risiko. Yang ini penting kalau kita berbicara tentang entrepreneurship. Jadi saat itu kesebelasan Jerman Barat berlaga di Piala Dunia. Untuk bisa berlaga di sana diperlukan dana dan manajer kesebelasan Jerman Barat mendekati perusahaan Puma untuk meminta sponsorship. Sayang sekali itu ditolak oleh manajemen Puma karena dianggap kesebelasan Jerman pada saat itu di bawah manajernya kurang punya peluang untuk juara. Karena ditolak oleh Puma, kemudian manajer ini pergi ke kantor Adidas. Sebaliknya dari apa yang diputuskan oleh Puma, Adidas bersedia mensponsori, bahkan mendesain sepatu khusus untuk kesebelasan nasional Jerman Barat. Akhirnya Jerman bermain di Piala Dunia dan maju ke final. Di pertandingan final mereka berhadapan dengan Hongaria dan kalah 0-1 di babak pertama. Lalu kemudian babak kedua turun hujan dan kemudian pemain Jerman jauh lebih lincah dan tidak jatuh karena desain sepatu yang cocok untuk bermain di lapangan basah. Akhirnya kesebelasan Jerman Barat menang 2-1. Disinilah kemudian kita melihat adanya faktor entrepreneurship. Ya, apa itu? Mari kita lihat contoh-contoh yang lain. Tidak hanya zaman dahulu, tapi sekarang pun kita melihat banyak entrepreneur-entrepreneur yang sukses. Dulu kita mengenal Steve Jobs yang begitu sukses dengan Apple. Kita sekarang juga melihat Elon Musk yang kemudian dengan jiwa entrepreneurship-nya mengambil kesempatan untuk mendesain mobil masa depan, mobil listrik. Tentu di situ ada faktor resiko. Anda juga tahu bagaimana kesuksesan pendiri Facebook, misalkan Mark Zuckerberg, yang juga mengambil peluang yang ada. Nah, kita kemudian melihat apa yang disebut dengan entrepreneur pada bagian selanjutnya. Tapi untuk melengkapi itu kita juga perlu lihat apa yang kita sebut entrepreneur di Indonesia. Ada beberapa nama yang mungkin Anda kenal di situ. Ruang Guru, siapa foundernya? Co-foundernya adalah ada Mas Belva Syahdivara. Juga Doku, foundernya adalah Nabila Al-Sagob. Dan beberapa nama yang lain. Mereka-mereka ini kita sebut dengan entrepreneur. Nah, kembali ke apa yang disebut dengan entrepreneurship dan entrepreneur. Yang namanya entrepreneurship adalah sebuah proses. Proses mencari kesempatan di bawah kondisi
adanya risiko. Seorang dianggap entrepreneur ketika dia bersedia menerima risiko dan memanfaatkan kesempatan yang ada itu untuk menciptakan, mengoperasikan sesuatu bisnis yang baru. Bisnis yang baru. Jadi ada dua kata kunci di situ kalau kita berbicara tentang entrepreneurship. Yang pertama kita bicara tentang kesempatan dan yang kedua kita bicara tentang risiko. Apa yang disebut dengan kesempatan atau opportunity? Di situ adalah situasi yang memungkinkan sesuatu untuk kita lakukan atau sesuatu untuk menjalankan, menangkap peluang yang ada. Banyak pihak mengatakan bahwa kemampuan kita mengambil kesempatan yang ada, memanfaatkan peluang yang ada adalah sangat-sangat penting. Bahkan ada sebuah istilah yang mengatakan tidak ada yang lebih mahal, kecuali apa? Hilangnya kesempatan. Maka kesempatan menjadi sangat utama dalam hal ini. Nah, yang disebut dengan resiko adalah kemungkinan terjadinya kerugian, kemungkinan terjadinya kesalahan. Tentu saja setiap ada peluang pasti di situ ada resiko. Ya, ambil resiko itu atau Anda kehilangan kesempatan untuk sukses. Nah, kita lihat beberapa entrepreneur, ada yang sukses, ada yang juga belum berhasil. Nah, ada beberapa alasan kenapa mereka itu gagal, sebagaimana juga ada beberapa alasan kenapa entrepreneur itu sukses. Biasanya kegagalan itu dikarenakan karena manajemen yang lemah. Jadi entrepreneur ini tidak menyertai pengelolaan kesempatan yang ada itu dengan manajemen yang bagus. Kemudian adalah neglect atau ignoran atau sambil lalu, tidak sangat serius di dalam mengelola atau memanfaatkan peluang itu. Dan yang ketiga adalah biasanya diikuti dengan sistem pengendalian yang lemah. Dan yang terakhir adalah biasanya kegagalan disebabkan oleh ketidakcukupan sumber dana. Lalu bagaimana dengan entrepreneur yang sukses? Apa yang membuat mereka sukses? Tentu satu, kerja keras dan dedikasi untuk mewujudkan peluang yang ada itu menjadi keuntungan. Mereka menciptakan sesuatu yang dimintai oleh pasar. Alasan sukses yang kedua. Dan yang ketiga, mereka memang secara manajerial memiliki kemampuan untuk memanfaatkan peluang tersebut. Mereka bekerja keras, mereka melihat pasar yang menginginkan produk, mereka memiliki kompetensi, dan tentu saja ada faktor luck di situ. Nah, mengapa orang ingin menjadi entrepreneur? Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah mereka ingin menjadi bos. Karena kalau mereka bekerja pada orang lain, maka selamanya akan menjadi karyawan. Nah, untuk menjadi bos, mereka mendirikan usaha sendiri. Jadi alasan pertama, mengapa seseorang menjadi entrepreneur karena ingin menjadi bos. Mereka juga ingin sukses secara finansial. Dengan memanfaatkan peluang tersebut. Dengan memanfaatkan peluang yang ada di lingkungan itu. Dan mereka juga ingin lebih aman dalam hal pekerjaan. Kalau Anda sebagai karyawan, besar kemungkinan Anda dipecat kalau perusahaan ada masalah. Tapi sebagai pemilik perusahaan, Anda tidak memecat diri Anda sendiri. Anda yang memutuskan terhadap diri Anda. Dan yang keempat adalah menjadi entrepreneur memberikan kesempatan Anda untuk memperbaiki kualitas hidup Anda. Kualitas hidup dalam hal material dengan pendapatan yang baik, dengan kendaraan yang baik, dengan rumah yang baik, dan sebagainya. Nah, untuk menjadi entrepreneur tentu diperlukan sifat-sifat tertentu. Pertama, memiliki visi ke depan, memiliki energi yang cukup untuk bekerja keras, memiliki keinginan untuk mencapai sesuatu, kemudian memiliki kepercayaan diri dan optimisme yang besar. Toleransi terhadap resiko dan toleransi terhadap kegagalan itu dilakukan. Gagal adalah kesuksesan yang tertunda dan belajar dari kegagalan itu. Kemudian tentu diperlukan kreativitas. Dan ketika ada kebimbangan mereka bisa mentoleransi sambil mencari jalan yang terbaik. Selanjutnya adalah mereka memiliki keyakinan bahwa dengan usaha kesuksesan itu bisa
diperoleh. Nah, kita ingin tahu apakah Anda memiliki beberapa sifat dari entrepreneur itu dengan cara mengisi kuesioner yang ada di sini. Silahkan diisi, kemudian ada jawaban di sebelah kanan. Anda akan melihat apakah Anda termasuk orang yang memiliki jiwa atau sifat entrepreneur itu. Ya, ada beberapa pertanyaan, silahkan dijawab dengan serius, dengan jujur apa adanya, untuk mengetahui apakah Anda seorang yang memiliki sifat-sifat sebagai entrepreneur. Selamat untuk mengisi kuesioner itu dan melihat diri Anda punya potensi sebagai entrepreneur yang baik. Sekian video pengantar kuliah tentang kewirausahaan atau entrepreneurship. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.